Ya, halo guys, Bu Eli akan perkenalkan produk virgin coconut oil yang dibuat dari kelapa ya, kelapa yang sedang ya. Nah, kelapa ini diambil oilnya ya tanpa pemanasan atau kita sebut cold process by fermentasi ya guys. Dan ini hasilnya seperti ini setelah disaring. Wah, penyaringannya lama nih guys, bisa 3 malam ya guys, karena kita tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan penjernih ya guys. Nah, VCO ini banyak sekali manfaatnya ya guys, bisa browsing ya guys ya. Nah, kali ini Bu Eli akan memberikan informasi penggunaan VCO. Kalau misalnya kalau kita mau konsumsi dengan menyendoknya, kemudian masukkan ke mulut, ditelan, itu kan rasanya enak ya guys ya. Tidak semua orang mau seperti itu ya. Makanya VCO ini bisa kita masukkan ke dalam beras yang mau dimasak guys ya. Beras yang mau dimasak di rice cookernya ya. Nah, seperti apa caranya ya? Yuk kita lihat video berikut ini ya guys. Jadi VCO dimasukkan ke dalam beras yang mau dimasak ya guys, supaya kita memakan nasi itu bersama dengan VCO-nya ya. Di samping itu nanti nasinya lebih awet dan harum. Kenapa? Karena ada bakteri baiknya, ada bakteri probiotiknya ya guys di dalam VCO ini ya. Ini bagus sekali guys untuk kesehatan, untuk pencernaan ya. Oke. So, yang mau order silahkan ya, DM Bu Eli ya, kontak Bu Eli. Silahkan guys, ini benar-benar homemade ya, tanpa ada tambahan bahan kimia apapun, karena dibuat by ya homemade ya, dengan cara yang tradisional. Dan ini limited stock, tidak selamanya Bu Eli buat, dan maksudnya tidak rutin membuat. Jadi kalau pas ada aja untuk konsumsi sendiri, dan ini lebih-lebihnya Bu Eli tawarkan ya. Silahkan, sehat bersama. Ini produk Bu Eli ya, Herb Has ya. Ini Herb Has. Nah guys, ini adalah VCO virgin coconut oil ya. Ini sudah disaring ya, jadi bening. Nah, ini salah satu fungsinya adalah kita bisa menambah bakteri probiotik ya, karena ini hasil fermentasi cold process. Kita menambah bakteri probiotik ke dalam nasi ya. Jadi bakteri probiotik ini akan membantu pencernaan kita lebih baik. Pencernaan itu adalah bagian dari sistem imun yang terbesar di dalam tubuh ya guys. Jadi kalau pencernaan kita bagus, lancar, maka imunnya juga baik ya, imun kita. Jadi kita lebih sehat gitu ya. Jadi ini kita tuangkan ke sini aja nih guys nih. Ini nasi yang mau dimasak, kita sedikit saja ya guys. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti nasi yang dimasak itu akan lebih awet ya, lebih harum, lebih enak rasanya. Yang paling penting adalah menambah bakteri probiotik ke dalam nasi ya guys ya. Jadi ini kita masak ya bersama dengan nasi. Ini Bu Eli nasinya sedikit ya guys, karena konsumsi nasinya dibatasi ya guys untuk 1 hari ya guys ya. Nah, jadi ini nanti apa fungsinya? Fungsi dari penambahan VCO ke dalam nasi ya, ke dalam beras yang dimasak. Bisa ditambahkan di awal seperti ini, lalu kita tutup, ataupun ditambahkan nanti setelah mau masak ya, mau matang gitu juga bisa ya. Nah guys, apa fungsinya? Sekali lagi, ini untuk menambah bakteri probiotik pada nasi yang kita masak ya, yang kita konsumsi ya. Beras yang kita masak menjadi nasi, lalu kita konsumsi bersama dengan VCO-nya ya. Nah, jadi VCO ini manfaatnya banyak nih guys. Penyembuhan luka infeksi karena ada antioksidannya ya, baik untuk penderita diabetes, liver, menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi, jantung, kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, kesehatan kulit dan rambut ya guys. Jadi ini juga kalau VCO ini
ditambahkan ke dalam nasi ini ya, maka kita akan sekaligus mengkonsumsi ya nasi yang sudah matang tadi ya, mengkonsumsi VCO-nya. Oke guys, kita tutup ya, tutup. Nah seperti itu ya, kemudian kita hidupkan ya. Nah guys, ini sudah matang nasinya ya. Jadi Bu Eli beri opsi kedua nih ya. Jadi kalau misalnya sudah matang gini, VCO-nya juga bisa dituangkan ke dalam sini ya, dituangkan ke dalam sini VCO-nya ya. Kalau tidak mau dari awal, misalnya tidak, misalnya repot ya, mau ditinggal gitu ya, maka VCO-nya di awal. Tapi kalau sudah misalnya kita masih mau menunggu nasinya, boleh ini dimasukkan ke dalam ini ya, VCO-nya jika sudah menjelang matang seperti ini ya. Nah ini sudah menjelang matang nih guys ya, nasinya. Nah kalau sudah ada VCO-nya, virgin coconut oil ya, maka ini nasinya ini sudah mengandung bakteri probiotik yang termofilik ya guys. Kalau di dalam VCO itu bakterinya tahan terhadap panas suhu sekian, jadi tidak masalah dengan kondisi panas yang ada dalam nasi ini. Kan nasi kan dari rice cooker ya guys. Nah seperti itu ya guys. Oke, sehat bersama virgin coconut oil, cara mudah mengkonsumsi VCO tanpa rasa nek ya, yaitu dimasukkan ke dalam nasinya. Ini aromanya harum sekali guys ya, aromanya harum, apalagi kita beri daun pandan sedikit supaya menambah awet ya. Jadi daun pandan VCO itu adalah salah satu rempah-rempah pengawet alami ya. Dengan VCO nasi kita jadi lebih awet, dan juga kandungan bakteri probiotik di dalamnya itu akan kita konsumsi sehingga organ pencernaan kita menjadi sehat. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga menambah informasi dan bisa diterapkan dan bermanfaat. Amin.